Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan Medan, dari kelompok 7. Kami akan membahas secara singkat tentang sistem integumen serta fungsinya. Tugas ini kami selesaikan untuk memenuhi nilai mata kuliah anatomi dan fisiologi. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya. Struktur dan fungsi. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis, stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Stratum lucidium merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Stratum granulosum merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Stratum spinosum merupakan bagian yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Stratum basale merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat menosit, yaitu sel pembentuk warna kulit yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar saraf. Stratum papillaris. Menonjol ke epidermis, jaringan fibros tersusun longgar yang berisi ujung serabut, saraf, dan pembuluh darah. Stratum reticularis. Bagian di bawahnya menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikat. Dermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak dan juga terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat longgar dan berisi sel-sel lemak. Fungsi kulit. 1. Proteksi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan bersifat panas, serta gangguan infeksi atau kuman, bakteri, dan jamur. 2. Absorpsi, atau sebagai alat penyerap. 3. Persepsi, atau sebagai organ sensorik yang bereaksi terhadap rangsangan panas dan dingin. 4. Ekresi, untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. 5. Respirasi atau alat bernafas. 6. Termoregulator atau sebagai pengatur suhu tubuh. 7. Sebagai cadangan makanan. Dan yang terakhir 8. Sebagai pembentukan vitamin D. Macam kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kulit tebal. Kulit tebal memiliki ciri-ciri yaitu ketebalannya sekitar 0,8 mm sampai dengan 1,4 mm. Dapat kita jumpai pada telapak tangan dan telapak kaki, terdiri dari lapisan epidermis. Yang kedua, kulit tipis. Kulit tipis memiliki ciri-ciri yaitu ketebalannya antara 0,07 mm sampai dengan 0,12 mm, meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata yang berukuran kurang lebih 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung sekitar kurang lebih 5 mm. Pigmentasi kulit. Cara terjadinya pembentukan melanin adalah sebagai berikut.
Sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut dengan melanobats. Di dalam sitoplasma sel terdapat enzim depaoksidasi, darah asam amino tirosin. Tirosin oleh enzim depaoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya Syakian akan menjelaskan tentang derivat kulit. Yang pertama, rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Yang kedua, rambut berfungsi mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, susunan rambut terdiri atas akar rambut, papalia, dan 3 lapisan, yaitu kelenjar minyak. Yang kedua, otot berekor membuat rambut bisa berdiri. Yang ketiga, pembuluh saraf. Yang keempat, saraf. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atas tumbuh di ujung jari kuku, tumbuh di sel-sel mirip gelembut yang merentas di kemudian. Yang kedua, fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf-saraf. Yang ketiga, kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Yang selanjutnya, sisik. Sisik secara umum berarti bermacam-macam lapisan yang keras dan berhela-hela. Yang selanjutnya, bulu. Bulu adalah struktur yang terdiri dapat bagian apes dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Macam-macam bulu, diantaranya hanya terdapat daerah tertentu tubuh, yaitu daerahnya. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang, yaitu tanduk kosong. Yang kedua, tanduk rambut. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau serat tertentu. Fungsi kelenjar sebagai alat berperan sebagai alat pengatur suhu. Yang kedua, kelenjar menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan, berfungsi mengontor menjadi halusinasi dan lunak. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan pada sistem integumen. Yang pertama ada jerawat. Jerawat salah satu masalah kulit yang disebabkan karena adanya gangguan pada kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan pori-pori. Yang kedua, bioderma. Bioderma ini umumnya terjadi akibat infeksi bakteri. Bioderma berasal dari kata bio dan derma, dengan kata lain yang artinya adalah nanah. Ada beberapa faktor penyebab bioderma, diantaranya 1. Mungkin kebersihan yang buruk. Yang kedua, daya tahan tubuh yang lemah. Ketiga, mungkin penyakit lain di kulit. Keempat, luka pada kulit dan lain sebagainya. Ketiga, impetigo. Penyakit ini adalah infeksi kulit menular yang banyak dialami oleh bayi dan anak-anak. Impetigo ini penyakit yang mudah tertular, walaupun sebenarnya penyakit ini dianggap tidak begitu serius. Yang keempat, ulcer atau luka pada sisi ikan. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh perilaku ikan tersebut, mungkin ikan hias. Biasanya ini terjadi akibat stres, misalkan menabrak ornamen kolam atau akuarium sehingga menyebabkan luka. Kelima, lesi pada ular peripmi. Ini disebabkan oleh poten berupa jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Kelima, panu. Panu disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Seperti yang kita tahu, panu ini seperti bercak putih dan akan terlihat
jelas karena berbeda dengan kulit. Sekian dan terima kasih. Sepertinya hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.